Tuhan, terima kasih untuk pagi ini Tuhan, kiranya Engkau berikan kami kekuatan, hikmat, dan konsentrasi Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, sekali lagi kiranya nama-Mu yang terpuji, nama-Mu yang dimuliakan dari awal sampai kekal selamanya Tuhan. Kiranya Roh Kudus mau berbicara pada kami pada pagi hari ini Tuhan, untuk memberikan penjelasan, pengarahan pada apa yang Engkau hendak ajarkan pada kami. Berikan kerendahan hati dalam diri hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah hanya kebenaran-Mu saja yang disampaikan Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan ampunilah segala dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini judul khotbah yang ingin saya sampaikan adalah dalam namanya. Tadi kita menyanyikan lagu dalam nama Yesus. Dan hari ini judul khotbahnya adalah dalam namanya, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan 16. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan 16 ya. Saya akan membacakan dari terjemahan yang disebut sebagai Alkitab yang terbuka atau AYT ya. Saya lebih suka terjemahan ini dari yang satu lagi. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 16 akan saya bacakan semua. Suatu hari, ayat 1, suatu hari Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah pada waktu jam doa, yaitu pada jam ke-9. Lalu seorang laki-laki yang lumpuh sejak dalam kandungan ibunya digotong. Setiap hari mereka meletakkannya di pintu gerbang bait Allah yang bernama Pintu Gerbang Indah, untuk meminta sedekah dari orang-orang yang akan masuk ke bait Allah. Ketika ia melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu Petrus bersama dengan Yohanes menatapnya dan berkata, "Lihat kami." Orang lumpuh itu mengarahkan perhatiannya kepada Petrus dan Yohanes sambil berharap menerima sesuatu dari mereka. Akan tetapi Petrus berkata, "Aku tidak mempunyai perak atau emas, tetapi yang aku miliki akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Kristus Yesus, orang Nazaret itu, bangun dan berjalanlah." Kemudian Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantunya berdiri. Saat itu juga kaki dan pergelangannya menjadi kuat. Dengan melompat ia berdiri dan mulai berjalan. Lalu ia masuk ke dalam bait Allah bersama Petrus dan Yohanes sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Semua orang melihatnya berjalan dan memuji Allah. Dan mereka mengenali bahwa orang itulah yang biasanya duduk di gerbang indah bait Allah untuk memohon sedekah. Mereka dipenuhi dengan rasa takjub dan kagum atas hal yang sudah terjadi padanya. Ayat ke-11. Sementara orang itu berpegangan pada Petrus dan Yohanes, semua orang berlari kepada mereka di serambi yang disebut serambi Salomo dengan rasa takjub. Lalu ketika Petrus melihatnya, ia berkata kepada orang banyak itu, "Hai orang-orang Israel, mengapa kamu heran akan hal ini? Atau mengapa kamu menatap kami seolah-olah dengan kuasa atau kesalehan kami sendiri, kami telah membuat orang ini berjalan? Allah Abraham dan Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di hadapan Pilatus ketika ia sudah memutuskan untuk membebaskannya. Akan tetapi kamu menolak yang kudus dan benar, dan kamu meminta seorang pembunuh dilepaskan bagimu." Ayat ke-15, "Dan kamu membunuh sang pemberi hidup, yang sudah Allah bangkitkan dari antara orang mati. Tentang ini, kami adalah saksi-saksi. Dan berdasar iman dalam namanya, yaitu nama Yesus, telah menguatkan laki-laki yang kamu lihat dan kenal ini. Dan iman yang datang melalui dia telah memberikan kesehatan yang sempurna kepada laki-laki ini di hadapan kamu semua." Demikianlah pembacaan firman. Terpujilah bagi semua yang mendengar dan menyimpan dan melaksanakannya dalam hidup kita. Saya tidak akan, selama saya ada kesempatan bisa berbicara di sini, saya akan mencoba
menggali atau mengajak kita semua untuk melihat kitab Kisah Para Rasul ini. Saya tidak tahu sampai berapa lama baru selesai, tapi saya akan mencoba membahas dari kitab Kisah Para Rasul. Dan hari ini saya akan membawakan dari Kisah Para Rasul pasal 3, saya tidak akan kembali ke pasal 2 karena saya pikir Pak Made sudah membawakan pasal 1 dan 2 kemarin ini waktu beliau berkhotbah di sini. Kita lihat, mari tetap membuka Alkitab atau yang mobile phone atau di buku, kita mengarah, kita melihat, menganalisa apa yang ingin Tuhan sampaikan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ini. Ada dua bagian yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, di dalam ayat ke-1 sampai dengan 10 ya. Itu yang poin pertama, yaitu dalam namanya atau in his name ya. Itu kita akan lihat dari ayat 1 sampai dengan 10, dan di bagian kedua nanti adalah tentang namanya. So yang about his name. So pertama dalam namanya ayat 1 sampai 10, bagian kedua ayat 11 sampai 16 itu tentang namanya. Kita akan melihat bagaimana ini berkesinambungan antara poin pertama dan poin kedua dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan 16 ini. Di dalam ayat pertama kita melihat pembukaannya bahwa suatu hari dikatakan Petrus dan Yohanes sebagai orang Yahudi mereka pergi ke Bait Allah pada waktu jam doa, dan di situ dikatakan pada waktu jam ke-9 atau dengan kata lain kurang lebih itu jam 3 siang. Mereka pergi ke Bait Allah, mereka untuk berdoa. Kita tidak tahu ini hari apa, kemungkinan mungkin hari Sabat. Biasanya mereka akan pergi ke hari Sabat ke Bait Allah. Lalu dikatakan di situ bahwa seorang laki-laki yang lumpuh, ya, garis bawah ini, yang lumpuh sejak dalam kandungan ibunya, ya, atau bahasa Inggrisnya he's a man lame from birth, ya, sejak lahir, sejak dalam kandungan ibunya. Jadi kita bisa bayangkan pada waktu anak ini lahir atau orang ini lahir, dia sudah lumpuh, kakinya sudah, kita tidak tahu bagaimana, tapi dikatakan bahwa dia sudah lumpuh, berarti tidak bisa jalan sejak dia lahir ya. Kita bisa bayangkan tantangan atau penderitaan yang ia alami. Dan dikatakan bahwa di sana ia dibawa oleh orang, digotong setiap hari, mereka meletakkannya di pintu gerbang Bait Allah yang bernama pintu gerbang indah atau bahasa Inggris the beautiful gate, karena memang pada saat itu di dalam Bait Allah itu ada satu pintu, itu basically pintu masuknya, pintu masuk untuk ke Bait Allah. Dikatakan itu pintu gerbang indah, the beautiful gate, karena memang sejarahnya katanya itu memang suatu gerbang yang bagus, gerbang masuk untuk Bait Allah, ya. Maka itu dikatakan the beautiful gate atau pintu gerbang indah. Dan orang ini kemudian diletakkan di sini di pintu gerbang indah itu untuk meminta sedekah, minta-minta lah basically ya, peminta. Dan bagi kita yang hidup di Indonesia, mungkin kita udah, ya, kita bisa melihat lah hal-hal seperti, kita bisa mengerti, kita bisa membayangkan lah hal ini ya, melihat banyak sekali orang-orang yang meminta-minta di Indonesia. Bahkan di Melbourne pun sekarang juga, kalau kita ke city, homeless semua, you know. Jadi orang ini meminta sedekah karena ia lumpuh, tidak bisa jalan sejak lahir. Jadi hal yang dikerjakannya ialah meminta sedekah, dan kita tidak tahu berapa lama orang ini sudah meminta sedekah dalam hidupnya. Apakah sejak dia masih kecil sampai dia udah kemudian tua? Kita tidak tahu umur orang ini juga berapa ya. Alkitab tidak mencatat. Tapi sepertinya pekerjaan meminta sedekah ini adalah sesuatu yang secara rutinitas ia lakukan, dengan dibantu oleh teman orang-orang menggotong dia, taruh di depan pintu gerbang untuk meminta sedekah. Nah, apa yang terjadi ketika Petrus bersama dengan Yohanes kemudian hendak masuk ke Bait Allah? Orang ini kemudian dikatakan oleh dalam Alkitab ia meminta sedekah. Ya, kita going through lagi cerita ini. Dan ketika Petrus dan Yohanes mau masuk dan lalu berkata, kita tidak tahu apa yang menjadi perhatian dari Petrus dan Yohanes langsung melihat orang ini
mengatakan pada dia, lihat kami. Kenapa perhatian Petrus Yohanes langsung ke orang ini? Apakah karena Petrus Yohanes melihat bahwa dia lumpuh dan dia meminta sedekah? Kita juga tidak tahu berapa banyak orang yang meminta sedekah di dalam atau dekat pintu gerbang indah itu. Apakah hanya dia sendiri ataukah ada orang lain? Tapi yang jelas Alkitab mencatat bahwa Petrus dan Yohanes melihat orang ini. Dan kemudian bukan hanya melihat dan menjadi fokus perhatian mereka. Sehingga Petrus Yohanes berkata pada orang ini, lihat kami, lihat kami. Nggak tahu ya, orang minta sedekah mungkin kaget juga kali ya. Lihat kami. Saya rasa kita belum pernah melakukan itu kepada orang yang meminta-minta, lalu kita samperin, kita bilang, lihat kami, lihat saya. Saya pikir kita belum pernah rasanya melakukan hal seperti itu. Dan lalu orang lumpuh itu mengarahkan perhatiannya pada Petrus Yohanes sambil berharap menerima sesuatu dari mereka, as expected. Karena dia meminta sedekah, right? Dia pasti mengharapkan sesuatu. Pada umumnya, mungkin yang ia alami selama ini adalah orang masuk, ya orang memberikan sesuatu ke dia, ya, entah dalam bentuk koin atau apapun ya. Tetapi yang menarik jawaban yang kita lihat di sini, Petrus mengatakan bahwa aku tidak mempunyai perak atau emas, ya. Mereka kan juga orang miskin, ngomong kasar ya, para murid Tuhan Yesus ini, ya. Mereka pelayan, nelayan dulunya, dan mereka bukan orang kaya. Dan Petrus dengan secara gamblang mengatakan bahwa aku tidak punya perak atau emas. Ya. Dan sekali lagi, sebagai orang yang peminta pada saat itu, mungkin dia mengharapkan uang kali ya, untuk bisa survive, untuk bisa kemudian memakai uang itu beli makanan dan untuk dia bisa menjalani hidupnya. Tapi ketika orang mengatakan, bayangkan sejenak ya, kalau kita ketemu peminta, orang yang meminta di pinggir jalan misalkan, kita lalu samperin ke mereka, pertama kita bilang, lihat kami, lihat saya, lalu kita ngomong ke orang itu, saya nggak punya uang. Bisa bayangkan sejenak itu peminta bisa lihat ke kita, pikir, lalu lu ngapain di sini? Ya kan, ngapain lu samperin gue kalau lu nggak punya uang? Ya kan? Lalu lu ngomong lagi, gue nggak punya uang, buat apaan lu samperin gue kalau gitu? Ya, itu logikanya kan pasti begitu ya. Logikanya mungkin di dalam hati benak si orang lumpuh yang meminta ini mungkin bisa saja begitu ya. Dan itu masuk akal. Petrus mengatakan jangan gamblang bahwa aku tidak punya perak, tidak punya emas. Tapi yang lalu sebagai peminta, kalau begitu, kalau nggak punya perak emas, lalu apa yang mau diberikan? Apa yang mau dikasih? Petrus sekali lagi dengan gamblang mengatakan bahwa yang aku miliki adalah dalam nama Kristus Yesus, orang Nazaret, bangun dan berjalanlah. Ya, orang Petrus datang, lihat kami, aku tidak punya perak, tidak punya emas. Yang aku miliki adalah Yesus Kristus. Sebagai peminta pada saat itu, yang membutuhkan uang untuk bisa membeli roti, kemudian bisa dia survive dalam hidupnya, mengingat dia lumpuh, pada saat itu ya, dengan tidak ada teknologi seperti hari ini, lalu nggak punya uang, tapi bilang punya Yesus Kristus. So what? Right? Kasih nama Yesus Kristus, ya, but then what? Right? Nah, kemudian, tapi yang Petrus katakan pertama, Petrus mengatakan pada peminta ini bahwa aku punya Yesus Kristus, dan di dalam nama Yesus Kristus, di dalam namanya, bangun dan berjalanlah. Bangun dan berjalanlah. Dan kemudian Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantunya berdiri, dan saat itu juga kaki dan pergelangannya menjadi kuat. Nah, di sini kita berhenti sejenak. Orang ini, Petrus tidak mempunyai perak atau emas, tapi ia mempunyai nama Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh Petrus sebenarnya terhadap peminta ini adalah, ya,
Saya ingin mengajak kita untuk berhenti sejenak dan melihat gambarannya ya. Antara perak dan emas, dan antara Yesus Kristus. Secara tidak langsung Petrus sebenarnya memberikan kita satu gambaran seperti itu. Antara perak dan emas dan Yesus Kristus. Perak dan emas itu menggambarkan, mengilustrasikan tentang dunia. Antara dunia dengan Yesus Kristus, Petrus mengatakan, aku tidak punya, tapi aku punya adalah Yesus Kristus. Yang mempunyai suatu kekuatan, kuasa jauh lebih besar daripada perak dan emas. Ya, perak dan emas. Jikalau aku memberikanmu uang pada hari ini, misalnya, atau orang lain memberikan dia uang setiap hari kepada orang yang lumpuh, intinya meminta-minta ini. Esok hari, kamu masih tetap lumpuh, kamu kembali lagi ke tempat ini, meminta lagi. Dikasih lagi uang, lusa, kamu akan balik lagi ke pintu gerbang ini, duduk lagi di tempat yang sama, digotong lagi oleh teman-temanmu, dan kamu akan melakukan hal yang sama lagi, meminta-minta. Uang itu tidak akan merubah hidupmu. Tetapi Yesus Kristus, di dalam namanya, akan mengubah hidupmu. Mentransformasi hidupmu. Sehingga pilihan antara dunia dan Yesus Kristus, gambaran yang diberikan oleh Petrus di sini sebenarnya, mempunyai suatu kekuatan yang cukup luar biasa. Karena sesungguhnya di dalam nama Yesus Kristus, itu jauh lebih bermakna daripada apa yang kamu dapatkan dalam dunia ini. Bayangkan sekali lagi, sejak lahir orang ini lumpuh. Sejak lahir. Tetapi di dalam kejadian pada hari itu, di dalam nama Yesus Kristus, orang ini tidak lagi lumpuh. Ia bisa berdiri dan berjalan kembali. Dan ia mungkin tidak harus minta-minta lagi. Ia mungkin bisa mendapatkan pekerjaan yang layak esok harinya. Ia tidak harus lagi duduk di pintu gerbang indah setiap hari meminta-minta. Ia mungkin sudah bisa berkarya dalam hidupnya. Karena kenapa? Karena Kristus Yesus. Karena Yesus Kristus. Di dalam nama Dia itu ada kuasa yang membuat orang ini bangun dan berjalan. Yang mentransformasi hidupnya. Merubah hidupnya. Lalu Petrus sekali lagi memegang orang ini, dan orang ini dikatakan bahwa ia masuk ke dalam bait Allah. Mungkin this is the first time, mungkin ini pertama kali buat orang ini bisa betul-betul masuk ke dalam bait Allah. Karena dia lumpuh seumur hidup, sejak lahir. Dia hanya bisa berdiri di depan pintu gerbang untuk meminta-minta, begging for alms, begging for money. Tapi kali ini, di dalam transformasi hidupnya dalam nama Yesus Kristus, yang membuat dia sanggup untuk bangun dan berjalan kembali, ia kali ini masuk ke dalam bait Allah bersama Petrus dan Yohanes, sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan semua orang melihatnya berjalan dan memuji Allah, dan mereka mengenali bahwa orang itulah yang biasa duduk di gerbang indah bait Allah untuk memohon sedekah. Dan mereka terheran-heran sekarang melihat orang ini bagaimana mungkin yang lumpuh sejak lahir sekarang bisa berjalan dan masuk ke dalam bait Allah. Di dalam nama Yesus, hal dunia menjadi sesuatu yang tidak lagi menjadi signifikan, tidak lagi menjadi penting. Ada seorang kawan saya yang mengatakan baru-baru ini, saya pikir saya bersyukur dan berterima kasih, dia mengatakan saya pada begini, Rudy, dia bilang, Jesus is enough. Tuhan Yesus cukup. Kita punya, dalam hidup ini cukup kita punya Tuhan Yesus. Kok bisa begitu? Gimana dia bilang? Perspektifnya begini, Ruth. Kita semua, suatu hari, mau tua, muda, kaya, miskin, jelek, nggak jelek, kita semua menuju satu tujuan yang sama, yaitu kematian.
Tidak ada orang yang bisa menghindari itu. Kita semua menuju ke arah yang sama, yaitu kematian. Oke? Dan kenapa Yesus itu menjadi cukup buat hidup kita? Karena perspektif kita itu berubah. Kita tidak melihat perspektif ini dari kacamata dunia, tapi kita melihat dari sudut pandang kacamata eternity, kekekalan, kacamata kingdom of God, kerajaan Allah. Kalau tujuan akhir kita adalah kekekalan, maka Yesus cukup dalam hidup kita. Karena itu tujuan akhir kita. Sedangkan yang di dunia ini semua hanya sementara. Sekali lagi itu semua hanya sementara dan tidak bisa dibawa. Tujuan akhir kita adalah kekekalan. Jikalau tujuan akhir kita adalah kekekalan, maka Yesus menjadi cukup sudah dalam hidup kita. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Kita mau bawa perak emas kita? Nggak mungkin bisa. Jadi, Jesus is enough in our lives. We are heading in the same direction, all of us. Jadi di dalam apa yang tadi dikatakan Petrus sekali, perak dan emas aku tidak punya. Kita melihat lalu dia menarik bahwa di dalam nama Yesus kamu bangun dan berjalan. Sekali lagi Petrus mengajak kita untuk melihat dua gambaran sebenarnya. Perspektif dunia dan perspektif Allah sendiri, kekekalan sendiri. Bahwa di dalam nama Yesus ada suatu kuasa yang melebihi dari perak dan emas yang kamu miliki, yang akan kau dapatkan. The fact that bahwa sekarang kamu bisa bangun dan berjalan, yang sejak lahir kamu lumpuh. Kamu tidak lagi harus meminta-minta. Kamu sekarang bisa masuk ke dalam bait Allah, beribadah bersama dengan orang-orang yang lain. Ya. Jadi di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Di dalam nama Yesus itu terjadi suatu transformasi di dalam hidup orang. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang, mengapa di dalam nama Yesus itu ada kuasa? Mengapa di dalam nama Yesus itu ada kuasa? Kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita berdoa pada umumnya sesudah akhir doa kita. Tadi kita berdoa, kita akhiri dengan dalam nama Yesus. Iya kan? Mau makanlah, mau beribadah, dan segala macam. Kemungkinan besar kita selalu akhiri dengan dalam nama Yesus. Pernahkah kita berpikir, kenapa selalu diakhiri dengan dalam nama Yesus? Kenapa dalam nama Yesus? Apa artinya? Apakah kebiasaan? Karena orang Kristen ya, lu mesti akhir doa ya dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Because you are Christian. Is it really so? Do we understand what it means? What it means, the name of Jesus. Disinilah kita akan melihat ayat ke-11 sampai 16. Bagian kedua tentang namanya. Kalau tadi dalam namanya yang sanggup mengubah orang, terjadi transformasi dalam hidup orang. Dan sekarang kedua kita ingin melihat kenapa di dalam nama ini begitu penting. Kenapa ada kuasa di dalamnya. Nah, di sini Petrus kemudian menjelaskan. Di dalam ayat ke-11 dikatakan, sementara orang itu berpegangan pada Petrus dan Yohanes yang lumpuh tadi, semua orang berlari pada mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Nah, di dalam struktur bait Allah pada saat itu ada satu bagian yang namanya serambi Salomo. Dengan rasa heran, dengan rasa takjub. Lalu ketika Petrus melihatnya, ia langsung berkata pada orang banyak itu, "Hai orang-orang Israel, mengapa kamu heran akan hal ini? Mengapa kamu menatap kami seolah-olah dengan kuasa atau kesalahan kami sendiri, kami telah membuat orang ini, kami telah membuat orang ini berjalan?" Di sini Petrus pertama ingin memberikan satu klarifikasi yang jelas. Orang ini sembuh. Orang ini bisa bangun dan berjalan yang telah lumpuh sejak lahir. Pertama, bukan karena kuasaku. Ya. Bukan karena kuasaku atau kuasa kami, Petrus dan Yohanes.
dan juga bukan karena kesalehan kami. Jadi ini sangat penting juga, ya, bahwa Petrus dan Yohanes dengan jelas memberikan suatu klarifikasi bahwa orang ini berubah, bangun dan berjalan dari lumpuhnya bukan karena kuasa kami, bukan karena kesalehan kami, bukan, dengan kata lain, bukan karena kami. Ya, karena mungkin zaman sekarang ada orang-orang yang mengklaim bahwa ini karena dia, atau orang-orang datang karena dia pikir orang ini yang bisa menyembuhkan orang. Si pendeta ini, si hamba ini, hamba itu, dia, orang-orang pada semua datang pikiran dia yang bisa menyembuhkan. Tetapi di sini Petrus menggambarkan atau memberikan suatu penjelasan, menegur kita semua kalau kita berpikiran seperti itu. Orang ini sembuh bukan karena aku. Ya, Petrus mengatakan dengan jelas, bukan karena kami. Lalu, nah disinilah ayat ke-13 Petrus mulai menjelaskan, ya. Dia mulai menjelaskan dengan secara singkat, ya, perjalanan sejarah bangsa Israel. Allah Abraham, ayat 13. Allah Abraham dan Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya Yesus. Di dalam kata hambanya itu, atau bahasa Inggris disebut the servant, di dalam bahasa Yunaninya itu juga bisa berarti anak. Ya, servant or child. Jadi Petrus mengatakan Allah Abraham dan Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya atau anaknya, yaitu Yesus. Garis bawahi satu kata memuliakan. Kita mulai dari situ. Memuliakan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan Yesus anaknya atau hambanya. Tidak ada seorang manusia biasa yang dimuliakan oleh Allah Bapa, oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Satu, penting ya, kita harus garis bawahi glorifying Him, glorifying Jesus, memuliakan Yesus. Itu saja sebenarnya sudah memberikan kita suatu alarm, ya, bahwa Yesus ini bukan orang biasa nih. Sampai Allah memuliakan dia. Kemuliaan itu hanya kita berikan pada Allah. Ya, kemuliaan bukan buat manusia, ya. Jadi jangan mengagung-agungkan manusia, terus terang. Siapapun dia, terkenal apapun, tidak perlu mengagung-agungkan manusia. Karena pada akhirnya dia tetap manusia biasa. Yang kita agungkan, yang kita muliakan adalah Allah sendiri. Dan di sini Petrus mengajak kita untuk melihat bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub memuliakan Yesus. Lalu ayat ke-14, akan tetapi dikatakan kamu menolak yang kudus. Nah, ini satu garis bawahi lagi, ya. Telah memuliakan bla bla bla. Ayat ke-14, akan tetapi kamu menolak yang kudus, the holy, dan benar, the righteous one, bahasa Inggrisnya. So the first one, yang pertama, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, glorifying Jesus, glorifying His servant or His child, Jesus. Secondly, ayat 14, but you refuse the Holy One and the righteous one. Dan kamu meminta seorang pembunuh dilepaskan bagimu. Garis bawahi lagi kata yang kudus dan benar. Pertama, Yesus dimuliakan. Kedua, Yesus dikatakan yang kudus dan benar. The holy and the righteous one. In other words, dengan kata lain, Jesus has no sin. Yesus tidak berdosa. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 2 Korintus pasal 5 ayat ke-21. Coba kalau ada yang dapat, coba deh tolong dibaca. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Kalau sudah ada yang dapat, bisa baca satu ayat aja. 2 Korintus pasal 5 ayat 21.
Dengan kata lain, Paulus mengatakan bahwa ia tidak berdosa. Ia dibuat dosa untuk kita. Tapi Yesus secara natur tidak berdosa. Jadi apa yang dikatakan di sini kembali lagi pada Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 14, dikatakan bahwa Yesus adalah yang kudus dan benar. Yang kudus dan benar. Benar itu the righteous one. Nah ya. Dan ironisnya, orang-orang meminta justru kriminal atau pembunuh dilepaskan untuk mereka. Ya, kalau kita masih ingat the trial of Jesus, pada waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ya, orang-orang memilih Barabas, kriminal, untuk dibebaskan daripada Yesus yang tidak bersalah, tidak berdosa. Ironis ya, manusia atau kalau kita berpikir, manusia itu lebih memilih kejahatan daripada kebaikan. Untuk menikmati dosa itu lebih banyak, pada umumnya kita lebih senang memilih jalan untuk menikmati dosa daripada untuk menjauhinya. Ya, ironis manusia ini ya. Ada sesuatu yang baik, kita tinggalkan, sesuatu yang buruk, kita ikuti. Aneh bin ajaib manusia ini. Jadi kembali lagi, tentang namanya bagian kedua ini. So far kita lihat bahwa Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub memuliakan satu kemuliaan bagi Yesus. Kedua, Yesus tentang namanya, tentang Yesus, ia dikatakan yang kudus dan benar. Dan yang ketiga, dari apa yang dikatakan oleh Petrus di ayat ke-15, dan kamu membunuh, garis bawah yang ini, sang pemberi hidup. You kill the author of life. Bahasa Inggrisnya, you kill the author of life. Jadi ketiga tentang Yesus dikatakan oleh Petrus, ia adalah sang pemberi hidup, the author of life. The fact that you can breathe right now, the fact that you are here right now, bahwa kita semua ada di sini pada saat ini, duduk di tempat ini, bisa bernapas, itu karena diberikan oleh si pemberi hidup, because you are being given that life by the author of life, that is Jesus himself. Dan Petrus mengatakan, pemberi hidup yang sudah Allah bangkitkan dari antara orang mati. Orang mati bangkit. Orang mati bangkit. Tidak ada dalam sejarah terus. Orang sudah mati bisa bangkit. Itu hanya terjadi pada Yesus. Kematian tidak bisa mengekang dia. Kenapa? Karena dia adalah pemberi kehidupan. Dia pemberi hidup. Tidak mungkin kematian bisa mengekang dia. Dan tentang ini Petrus katakan, kami adalah saksi-saksinya. Jadi di sini Petrus sebenarnya memberikan sekali lagi memberikan suatu penjelasan kepada kita. Satu, kemuliaan baginya, bagi Yesus. Kedua, yang kudus. Ketiga, yang benar. Keempat, sang pemberi hidup. Nah, lalu apa hubungannya Rudy dengan bagaimana hubungannya dengan dalam namanya tadi? Bahwa kenapa di dalam nama Yesus ada kuasa? Tentang nama Yesus, kalau kita lihat karakteristiknya atau atribut yang dikatakan oleh Petrus. Kemuliaan bagi Yesus, yang kudus bagi Yesus, yang benar bagi Yesus, sang pemberi hidup bagi Yesus, glorifying for Christ, for Jesus, and then the Holy One for Jesus, and then the righteous one for Jesus, and then last but not least, the author of life about Jesus. The author of life, the righteous one, the Holy One, and the glorification about Him. Nah, bagaimana hubungannya? Oke. Kalau kita pikir 4 komponen ini, kemuliaan, yang kudus, yang benar, sang pemberi hidup. Apakah itu dimiliki oleh apakah atribut-atribut itu? Siapakah yang bisa memiliki elemen 4 ini? Atribut 4 ini. Sekali lagi,
kemuliaan, yang kudus, yang benar, Sang Pemberi hidup. Ada orang yang bisa memberikan kehidupan? Ada orang yang bisa habis mati, dia bangkit lagi? Ada orang yang tidak bersalah dalam hidup ini, dalam dunia ini? Orang yang tidak berdosa? Ada kemuliaan bagi orang secara jujur, kalau mau dikatakan secara sincere? Kemuliaan secara true sense by definition? Nggak ada juga kan? Kalau kita pikir baik-baik, 4 komponen ini hanya bisa dimiliki oleh siapa? Oleh Allah sendiri. Ini adalah 4 komponen Allah sendiri. Kemuliaan bagi Allah, yang kudus dan yang benar bagi Allah, Sang Pemberi hidup, hanya Allah sendiri yang bisa memberikan kehidupan. Kita bisa lihat kitab Kejadian. Jikalau 4 komponen ini adalah Allah, hanya bisa dimiliki oleh Allah, domain atau wilayah Allah sendiri, berarti Yesus memiliki 4 komponen ini. Dengan kata lain, Yesus adalah, atau Yesus siapa? Tuhan sendiri. Jesus is God himself. Because he has these 4 nature, 4 attributes that can only belong to God himself. Glorification, the Holy One, the Righteous One, and the Author of life. Only God can has that component. No man in this world, no matter how good, how rich, how whatever that person is, cannot have these 4 components, 4 elements. If they do, if they claim they do, it means that they're lying. 4 elemen ini hanya bisa dimiliki oleh Allah sendiri. Berarti yang dikatakan, apa yang dikatakan oleh Petrus, berarti Petrus mengklaim atau mengatakan bahwa Yesus memiliki 4 ini, berarti dengan kata lain, Yesus adalah Allah sendiri. Sehingga hubungannya dengan dalam namanya, kenapa orang ini bisa bangun dan kemudian berjalan, meskipun dia sudah lumpuh sejak lahir, karena Yesus adalah Allah sendiri. Di dalam perspektif Allah, tidak ada mustahil. Mau lumpuh sejak lahir, mau lumpuh sejak kapan, kalau memang Allah berkehendak bahwa orang ini untuk bisa bangun dan berjalan dan sembuh, ia akan sembuh. Yang sanggup melakukan itu hanyalah Allah sendiri. Maka itu, kalau Yesus adalah Allah, maka itu tidak heran di dalam nama Yesus ada kuasa. Bisa melihat ya hubungannya. Mengapa dalam nama Yesus itu menjadi sangat luar biasa powernya, kuatnya, daripada emas dan perak. Atau perak dan emas. Kenapa sekali lagi orang ini bisa bangun berjalan dalam nama Yesus yang punya kuasa itu? Kenapa? Karena ia adalah Allah sendiri. Yang Sang Pemberi hidup. Kalau ia berkehendak, orang ini sembuh, orang ini sembuh. Tapi kalau ia berkehendak, orang ini tidak sembuh, ia tidak sembuh. Jadi kembali, pertama, dalam nama Yesus itu bukan suatu mantra. Jangan jadikan ini sebagai mantra. Ya, itu bukan mantra. Ketika kita berdoa, pada akhirnya kita mengatakan dalam nama Yesus, itu kita sedang, kalau kita pikir baik-baik, sesungguhnya kita sedang melakukan, atau apa yang kita lakukan adalah kita mengaku bahwa Yesus adalah dimuliakan, yang kudus dan yang benar, dan Sang Pemberi hidup. Atau yang kudus, yang benar, dan Sang Pemberi hidup. Kita mengakui di dalam pengakuan doa kita bahwa adalah Yesus itu adalah Allah sendiri. Jadi bukan sebagai mantra dan bukan kebiasaan, tetapi sekali lagi, saya berharap dan berdoa dengan apa yang kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1-16, kita jadi mengerti mengapa atau apa artinya ketika kita berdoa diakhiri dengan dalam nama Yesus. Bukan hanya itu mempunyai kuasa. Kenapa dia mempunyai kuasa? Karena ia adalah Allah sendiri yang dimuliakan, yang kudus, dan yang benar, dan Sang Pemberi hidup. Itu pengakuan kita di dalam doa kita pada akhir
dalam nama Yesus tersebut. Atau dalam nama Yesus artinya apa? Dan lalu selanjutnya kita bisa lihat Petrus mengatakan bahwa ya di dalam ayat saya langsung lompat ke 16, dan berdasar iman dalam namanya itu, nama Yesus telah menguatkan laki-laki yang kamu lihat dan kenal ini, berdasar iman dalam namanya ya. Dan iman yang datang melalui dia telah memberikan kesehatan yang sempurna kepada laki-laki ini di hadapan kamu semua. Orang ini semua. Jadi kalau kita melakukan refleksi itu bagaimana ya? Sekarang pertanyaan ini, ada pertanyaan juga nih. Oke, kita tahu dalam nama dia, kita tahu tentang nama Yesus. Kita tahu tentang Yesus kan. Dalam namanya, tentang namanya. Semua ini kemudian dikaitkan dengan iman orang ini. Saya pikir, sekali lagi kita tidak tahu, Alkitab tidak memberikan secara detail bagaimana iman orang ini. Tapi mungkin kita bisa ya berimajinasi sedikit. Bayangkan for a moment ya, kalau dia sudah lumpuh sejak lahir, lalu Petrus dan Yohanes datang, bilang bangun berjalanlah. Mungkin saya pikir di dalam hati orang ini mungkin ada iman yang berperan di situ. Tapi apakah kualitas iman dia tanda petik baik atau seperti ya amin? Saya rasa enggak juga. Mungkin ada keraguan-raguan. Atau mungkin ada satu pikiran nothing to lose. Gue kan udah lumpuh sejak lahir. Gue sembuh bagus, gak sembuh ya gue sama lagi kan. Nothing to lose. Right? Mungkin imannya seperti begitu. Tapi kalau lu suruh gue bangun berjalan lah, ya udahlah gue ikut aja lah bangun berjalan. Right? It's just like, I'll just get on it. Right? I'll just do whatever you say. Right? You say, wake, rise up, walk, I'll just get on it. Oke, berjalan. Mungkin kualitas iman dia kita mungkin bisa, masa begitu sih? Mesti kualitas iman yang ini dong. Tapi kan kita kalau kita mau jujur ya, mungkin kualitas iman kita juga sama seperti dia. Mungkin juga 50-50, mungkin 25-75. Ya Tuhan akan ini, ya oke, ya berapa banyak kita berdoa, oke Tuhan dalam nama Yesus, abis itu kita pikirin lagi masalah kita. Right? Kita cari jalan keluarnya sendiri, right? It's like the prayer is nothing. Doa itu kayak nggak ada artinya gitu dengan tindakan kita. Ya mungkin kayak gitu. Tapi saya ingin memberikan satu ilustrasi gini yang saya dengar. Ini bukan ilustrasi saya sendiri, tapi saya dengar dari seorang hamba Tuhan yang sudah almarhum sekarang, Tim Keller. Kalau ada yang mau YouTube silahkan, banyak khotbah dia. Buku dia juga banyak. Dia memberikan ilustrasi seperti ini. Bangku, ibaratnya bangku ya. Sekarang kita duduk di bangku nih ya. Kenapa kita duduk di bangku? Ini ada bangku, saya berdiri ceritanya. Lalu saya memilih untuk duduk. Apakah karena kualitas iman kita duduk di bangku itu? Atau karena itu kualitas bangku itu yang solid, maka kita duduk di situ. Kita hanya kemudian yang kita lakukan aja berdiri, ya udah duduk aja. Karena kita tahu kualitas bangku itu bagus. Apa ilustrasi poinnya? Kualitas iman orang ini, si lumpuh, mungkin tidak bagaimana gitu ya. Mungkin ada keraguan, pikiran segala macam. Tapi kualitas objek yang dia lihat, atau kalau kita duduk sekali lagi di bangku, kita tahu kualitas objek itu bagus, kita duduk. Antara orang lumpuh dengan iman mungkin yang secuil, tapi Yesus yang begitu luar biasa, yang menyembuhkan dia siapa? Kualitas objek ini. Bukan iman dia. Dia hanya getting along aja. Ya udah, gue get on it aja. Iman dia hanya, ya udah gue bawa, gue ikut aja udah. Tapi yang menyembuhkan adalah kualitas objek ini.
Yang membuat kita bisa duduk nyaman pada hari ini, di ruangan ini adalah kualitas objek daripada bangku itu. Kualitas bangku itu yang baik, yang membuat kita duduk dengan nyaman. Kenapa kita ke dokter? Kenapa kita percaya si dokter ini yang akan operasi kita? Karena kita tahu kualitas daripada dokter tersebut. Jadi mungkin iman kita pada hari ini secuil atau mungkin masih banyak tanda tanya, tetapi kita memilih untuk get on the boat, untuk ikut karena kita percaya kualitas objek yang kita pergi, yang kita ikuti di sini adalah Yesus Kristus sendiri, adalah sungguh luar biasa. Jadi ketika dalam namanya, tentang namanya, dipertemukan dengan iman kita yang secuil ini, kita memilih untuk ikut di dalam namanya. Ada ngerti ya kira-kira ya? Tidak ada, kita semua masih mengalami pergumulan dan tantangan dalam hidup ini. Saya pikir tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan bahwa iman saya adalah saya disembuhkan karena iman saya. Enggak. Sekali lagi Petrus saja mengatakan bahwa ia orang ini sembuh bukan karena mereka, bukan karena kesalahan mereka. Bukan karena kebaikan atau kualitas imanmu yang hebat luar biasa, bukan. Kamu hanya dalam imanmu, ya betul. Kamu hanya ikut saja, percaya dalam nama Yesus Kristus. You get on it, you cling on that. Berpegang teguh pada Yesus Kristus. Memilih untuk berpegang teguh pada Yesus Kristus. Dan dialah yang menyembuhkan. Bukan karena kehebatan imanmu. Nggak ada iman kita yang hebat terus terang. Kalau kita mau rendah hati dan jujur, nggak ada iman kita yang hebat. Kita hanya memilih untuk bangku itu bagus, ya gue duduk. Tuhan Yesus adalah Tuhan, ya gue ikut. Dan di dalam kedaulatannya, ia bisa melakukan apa saja. Atas kehendaknya. Jadi, pertanyaannya selalu bagaimana dengan kita ya. Ada tadi pertanyaan, mengikut Yesus. Follow Jesus. Apa bahasa Inggrisnya? When I've decided to follow Jesus. I've decided to follow Jesus. No turning back. The question today, ada bangku di depan mata kita. Apakah kita memilih untuk terus berdiri selama kebaktian ini? Ataukah kita memilih untuk duduk di bangku itu? Pilihan dipilih. It's you. I mean that you choose. Kristus telah diberikan, ia telah mati di kayu salib. Kasih anugerah Allah telah diberikan dalam dirinya. Kita sekarang tahu dalam namanya ada kuasa. Bukan hanya kuasa, kenapa? Karena kita juga tahu bahwa tentang namanya. Karena kuasa itu ada karena dia adalah Allah sendiri. Sekarang sudah diberikan pada kita. Berita baik sudah diberikan pada kita. Bangku yang baik sudah diberikan pada kita di depan mata kita. Sekarang apakah kita terus memilih untuk berada di luar dari kebaikan itu, di kabar baik itu, atau kita memilih untuk berdiri di samping bangku yang baik tersebut seumur hidup kita? Saya tidak bisa memaksa orang untuk, duduk loh di sini, di bangku bagus, duduk. Karena ada saja orang yang mengatakan bahwa nggak bisa, meskipun tuh bangku bagus, gue tetap berdiri aja. Meskipun ada kabar baik yang memberikan kekekalan, yang memberikan bahwa endingnya, akhir daripada destinasi kita, suatu pengharapan yang kekal, di dalam kemuliaan Allah, tetap saja akan ada orang yang mengeraskan hatinya memilih untuk tidak. Itu semua omong kosong.
Saya akan terus memilih di luar kemuliaan Allah, di luar Allah sendiri. Ada saja orang yang terus memilih mengeraskan hatinya untuk seperti itu. Tapi biarlah kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa menguatkan kita. Dan kita terus menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Mendoakan bagi mereka yang terus masih mengeraskan hatinya. Tapi bertindak mungkin seperti orang lumpuh ini. Bangun dan berjalan, orang lumpuh ini bangun dan berjalan. As simple as that. As simple as that. Tuhan sudah memberikan kepada kita kasih anugerahnya dalam Kristus Yesus. Dan apa yang akan kita lakukan? Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi untuk firman-Mu, Tuhan. Bapa, kiranya setiap hari Engkau lembutkan hati kami untuk untuk melihat keagungan daripada diri-Mu, kemuliaan pada diri-Mu, Tuhan. Bahwa Engkau adalah yang kudus dan yang benar. Bahwa Engkau adalah satu-satunya yang dimuliakan. Dan Engkau adalah sang pemberi hidup, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Bapa, celikanlah mata hati kami. Mungkin ingatkan kami hanya satu kesederhanaan di dalam iman kami untuk percaya dan ikut dalam Tuhan. Hanya suatu iman yang sederhana seperti anak-anak kecil. Untuk mau merendahkan hati kami dan mau datang padamu, Tuhan. Cling on you to get on with you. Terima kasih Bapa sekali lagi untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang jodoh sempurna ini, hamba naikkan. Amin.